Hai semua, apa kabar? Hari ini mau ngajakin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini mau ngomongin tentang sesuatu yang lebih common lagi nih, yaitu bad habit atau kebiasaan yang buruk. Nah, kalau teman-teman saat ini kayak punya kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang secara berulang teman-teman lakuin dan kayaknya teman-teman udah mulai ngerasa, ih harusnya ini nggak gue lakuin lagi, tapi kenapa masih gue lakuin ya? Nah itu berarti teman-teman perlu melakukan sesuatu, yaitu breaking bad habit itu. Nah, kalau gue sendiri juga punya sih, namanya manusia pasti ada deh sesuatu yang dia lakuin yang sebenarnya dia udah tahu nih harusnya nggak boleh dilakuin lagi, tapi nggak semudah itu untuk mengganti atau merubah kebiasaan buruk itu. Contoh, kalau kayak gue tahu gue nggak boleh terlalu banyak makan atau minum sesuatu yang manis. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam hari-hari tertentu, gue ngerasa kayak nggak bisa nih, gue harus banget nyari yang manis-manis nih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mungkin sekarang kita boleh sama-sama mikirin ya, ada contoh apa lagi ya atau ada perilaku apa lagi ya yang teman-teman pengen ubah. Kita pikirin dulu nih sama-sama. Nanti kita coba pikirin sama-sama juga gimana ya caranya supaya hal itu nggak kita lakuin lagi. Nah, kenapa hal itu akhirnya bisa jadi sesuatu yang gak kita lakuin lagi, sama halnya ketika perilaku itu kita lakukan, awalnya kan itu juga belum jadi kebiasaan ya, tapi ketika kita ngelakuin itu berulang kali, sadar gak sadar, perilaku itu lama-lama jadi sesuatu yang biasa kita lakukan. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Nah, kita mau ngubah si kebiasaan yang gak baik ini dengan menggantinya dengan perilaku yang lebih baik atau perilaku-perilaku yang juga menghasilkan sesuatu yang efeknya sama, efek baiknya ya, berdampak baik, tapi nggak punya efek samping gitu teman-teman. Nah coba, sekarang kita pikirin dulu nih, kira-kira apa kebiasaan buruk yang teman-teman mau sama-sama kita pikirin yang mau kita cari solusinya nih. Nah kita sekarang pikirin sama-sama kira-kira perilaku apa yang kita mau gantikan itu. Perilaku apa, bad habit apa yang kita mau lepasin dan kita mau ganti dengan perilaku yang lebih baik. Nah kalau tadi gue udah sebutin kalau perilaku yang pengen gue tinggalin adalah makan atau makan atau minum minuman yang manis. Nah berarti gue harus mulai nih memap out, memetakan sebenarnya ketika gue melakukan itu hal apa sih yang memicu gue sampai akhirnya gue berpikir kayak gue butuh yang manis-manis deh. Nah kalau gue udah tahu itu perilaku yang gue mau tinggalin, gue tinggal mencari apa yang memicu gue untuk melakukan itu, gue bisa mulai berpikir nih dan cari tahu kira-kira biasanya gue ngelakuin ini dalam kondisi apa atau ada hal apa ya yang memicu gue sampai akhirnya gue mencari yang si manis tadi. Kalau dari gue pribadi, gue biasanya nyari yang manis-manis itu kalau gue ngerasa di hari itu gue udah terlalu capek atau gue ngerasa stres kayak penat banget tuh, kayak kalau dapet yang manis-manis, minum yang dingin manis tuh kayak gula darah langsung naik gitu kan, kayak langsung sugar rush. Jadi abis itu gue ngerasa kayak dehidrasi gue hilang, gue jadi tambah semangat, gue kayak punya tenaga baru. Nah karena itu rasa stres gue somehow jadi rasanya kayak teredam. Nah kalau dengan begitu gue udah tahu nih, oh pemicunya kalau gue lagi kecapean atau gue stres, kemudian sadar nggak sadar gue biasanya selalu cari yang manis supaya nantinya gue bisa ngerasa hilang dehidrasinya dan tenaga gue bertambah. Nah ketika kita mau mengubah sesuatu yang buruk tadi menjadi kebiasaan yang baik, yang kemudian harus gue pikirkan adalah perilaku apa ya yang bisa gue lakukan untuk menghilangkan si kebiasaan minum manis ini jadi sesuatu yang lebih baik, yang gak ada efek sampingnya, tapi juga bisa menghasilkan apa yang gue dapetin ketika gue minum yang manis tadi. Which is, maksud gue adalah gue gak dehidrasi lagi, terus gue juga jadi lebih semangat lagi. Nah sebenarnya gue bisa memikirkan beberapa opsi untuk mengganti si perilaku yang gak baik itu dengan perilaku yang baik. Kalau untuk gue misalnya supaya gue gak dehidrasi lagi, itu kan berarti gak haus lagi ya. Ya simply mungkin gue bisa coba next time-nya gue minum air dingin aja.
Karena gue tetap butuh sesuatu yang seger, yang gue dapetin juga dari minuman yang manis tadi, tapi nggak ada gulanya. Itu kan bisa didapetin dari air putih yang dingin. Terus gue ngerasa lebih semangat lagi karena namanya minum air putih kan pasti jadi lebih seger gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan dan bisa gue tinggalin tuh sebenarnya si manis-manis itu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong konteksnya gula gitu. Gula itu kan ada, bisa dibilang bahkan sering banget disama-samain sama narkoba gitu ya, karena itu sesuatu yang adiktif dan itu emang ngebuat kita bisa craving parah untuk itu gitu. Dan biasanya juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita berusaha banget untuk lepasin itu pasti ngasih sebuah efek yang ngebuat kita craving untuk cari itu lagi gitu. Nah ketika kita udah berhasil memetakan apa sih sebenarnya yang memicu perilaku tadi, kemudian kita juga bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita cari dari ketika kita melakukan kegiatan itu, ya berarti kita bisa mencari substitusi atau replacement dari perilaku itu. Nah, kalau teman-teman tadi kan aku udah ajak teman-teman untuk berpikir juga gitu kan, kayak apa ya perilaku yang mau diubah. Nah, kalau tadi teman-teman udah berhasil juga memetakan itu, nah harapannya teman-teman juga udah tahu nih kira-kira perilaku apa yang bisa dilakukan untuk mengganti itu. Nah, tapi nggak semua orang berhasil untuk mengubah perilaku tadi dalam satu kali coba gitu. Ada orang-orang yang mungkin sekali coba langsung berhasil. Ada yang mesti 2 kali. Atau ada juga yang ternyata perilaku penggantinya nggak cocok untuk menggantikan perilaku yang buruk tadi. Jadi, teman-teman bisa berpikir nih, kira-kira kalau percobaan pertama dengan mengganti air putih, untuk contoh gue tadi ya, ternyata kurang tepat, mungkin berikutnya gue bisa coba dengan minum jus, karena masih manis, tapi gue bisa nggak pakai gula, karena itu sesuatu yang natural ada dari buahnya. At least itu lebih sehat daripada gue mengkonsumsi sesuatu yang manis dan menggunakan gula. Nah perilaku ini bisa mulai gue terapkan tiap kali si pemicu tadi mulai datang ke gue dan gue mulai mencari gula. Jadi gue bisa, kalau tadi gue gagal dengan air putih, next time-nya gue bisa coba dengan yang tadi gue bilang dengan jus. Kalau misalnya ternyata berhasil di yang percobaan berikutnya itu, next time lagi gue ngerasain ada si stresor itu lagi, ada si hal-hal yang memicu itu lagi, ya gue akan mengganti kebiasaan minum yang manis-manis tadi dengan kebiasaan gue untuk minum jus. Harapannya ketika gue udah melakukan ini berkali-kali, kebiasaan yang baru akan terbentuk, jadi gue lupa nih sama kebiasaan gue untuk mencari sesuatu yang manis. Lagi ini bukan sesuatu yang semua orang bisa lakuin, semua orang bisa berubah dengan cepat. Nggak apa-apa, karena semua orang punya kapasitas yang beda-beda, kadar bad habitnya juga beda-beda, ketergantungan sama bad habitnya juga pasti beda-beda gitu. Jadi ketahui aja apa yang jadi pace kalian, seberapa cepat kalian bisa melakukan ini, yang penting kalian nggak nyerah untuk melakukan perubahan gitu, karena yang penting itu bukan seberapa cepat kalian bisa meninggalkan bad habit ini, tapi seberapa konsisten kalian mau merubah kebiasaan buruk ini dengan kebiasaan yang baik. Dan penting banget kalau dari awal kalian juga, ya namanya kita orang percaya ya, dari awal kita berdoa, kita ngelibatin Tuhan, itu pasti akan jadi sumber kekuatan yang gak akan kita bisa dapetin dari tempat lain. Nah kalau misalnya ternyata kebiasaan yang dipikirkan atau yang teman-teman lagi pertimbangin ini adalah sesuatu yang benar-benar lebih kompleks, yang teman-teman nggak bisa handle sendiri, nggak ada salahnya untuk kita reach out ke orang lain gitu. Nggak ada salahnya misalnya kita minta tolong sama keluarga kita, sama teman kita, atau sama orang siapapun itu yang kita percaya, yang mereka punya keinginan juga untuk ngelihat kita berubah, punya keinginan juga untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut gue itu akan lebih penting daripada kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri dan malu untuk minta tolong sama orang lain. Kalau emang bisa minta tolong sama orang lain, ini sesuatu yang kalian tahu kalian gak bisa sendiri, kalian udah berdoa juga kalian masih tetap ngerasa butuh bantuan orang lain, datanglah ke orang lain itu dan minta supaya mereka mendampingi kalian melalui proses ini. Dan kalau emang lagi ternyata kalian butuh sesuatu yang lebih profesional, kalian mau menghubungi pihak yang lebih profesional juga nggak apa-apa untuk membantu kalian. Yang penting jangan malu, jangan takut, ya terus aja. Pokoknya dicoba terus. Karena bad habit itu kalau kita biarin terlalu lama, kita sepelein, lama-lama perilaku buruk yang harusnya kita hancurkan ini malah bisa jadi perilaku yang menghancurkan diri kita. Kan kita nggak mau ya, udah tahu, kita udah sadar ini sesuatu yang kita nggak boleh lakuin, tapi kayak
ntar aja deh, ntar lama-lama kita nggak sadar, kitanya udah keburu ancur sama kebiasaan buruk kita, gitu teman-teman. Gimana, sejauh ini kalian udah mulai kebayang gak nih, apa sih yang kalian pengen lakuin, apa kira-kira tindakan atau perilaku yang bisa kalian lakuin untuk mengubah si kebiasaan tadi. Mungkin sekali lagi ini bukan sesuatu yang prosesnya akan cepat, tapi seberapa lama pun kalian butuh waktu, pakailah waktu kalian, pakailah kesempatan yang kalian punya. Ya, take your time aja teman-teman, jangan keburu-buru, jangan compare diri kalian sama orang lain. Pokoknya nikmati prosesnya, libatin Tuhan, minta Tuhan yang tolong, dan semoga dengan interval waktu yang berbeda-beda tadi, tapi teman-teman bisa merubah perilaku yang gak baik tadi, mereplace-nya dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Gitu aja sih teman-teman. Dadah.